Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab dulu, kakeknya beliau A.R. Baswedan, sudah melebur bangsa Arab itu jadi bangsa Indonesia. Beda dengan bangsa Tionghoa, dia nggak bisa jadi bangsa Indonesia, dia WNI. Itu jelas, makanya yang Tionghoa kan ada double namanya. Ahok, ada Basuki, Sudono Salim, ada Lim Siliong. Gitu loh, nggak masuk ya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, video kali ini kita akan tampilkan bagaimana Egy Sujana melakukan glorifikasi di media sosial melalui debat yang dilakukan di salah satu stasiun televisi, di mana Egy Sujana dengan tegas mengatakan bahwa berhentilah menempatkan Anies Baswedan pada posisi dia sebagai orang Arab, karena pada prinsipnya Anies Baswedan itu adalah orang Indonesia. Kita tahu bahwa leluhur Pak Anies adalah salah seorang politisi yang mendirikan partai yang namanya Partai Arab. Bagaimana Egy Sujana mengukuhkan politik identitas itu dengan menganggap bahwa Pak Anies itu sudah orang Indonesia, beda dengan orang Tionghoa. Coba kita lihat bersama-sama videonya. Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab dulu, kakeknya beliau A.R. Baswedan, sudah melebur bangsa Arab itu jadi bangsa Indonesia. Beda dengan bangsa Tionghoa, dia nggak bisa jadi bangsa Indonesia, dia WNI. Itu jelas, makanya yang Tionghoa kan ada double namanya. Ahok, ada Basuki, Sudono Salim, ada Lim Siliong. Gitu loh, nggak masuk ya. Ini soal Anies, Anies itu udah bangsa Indonesia, jangan disinggung soal Arab gitu loh. Nah, gini Bang Karni, Betul ini Bang ambigu, Bung Edi ambigu. Satu pihak dia melegitimasikan bahwa politik identitas dengan agama itu ada sesuatu yang tidak bisa ditolak. Satu pihak kalau ada yang menggunakan politik identitas menggunakan suku, yang nggak setuju. Harusnya dua-duanya nggak setuju, Pak. Karena itu sangat berdampak pada polarisasi dan diskriminasi. Anda salah persepsi. Gawat gitu kalau politisi begini. Tanggal 9 Agustus 45 itu BPUPKI yang sudah merumuskan, dan itu Soekarno yang ngomong. Bahkan sudah menjelaskan oleh Chu Enlai itu yang dari PM Cina itu. Bagaimana orang PPDIP nggak ngerti omongan Soekarno? Anies sudah bangsa Indonesia. Intinya bahwa politik identitas yang berdampak pada diskriminasi dan polarisasi itu tepat apa yang diomongkan oleh Presiden Jokowi. Siapa yang mau ngomong Harus diskriminasi? ditindak. Saya justru bersama kita. Ini Anies itu kan punya legacy tadi yang harus diselesaikan dulu, bahwa dampak dari Pilkada DKI, entah tadi Bung Joy bilang ini adalah keinginan atau kehendak subjektif Anies, tapi dampak atau ekses dari Pilkada DKI yang memenangkan Anies, ini terjadi polarisasi, terjadi diskriminasi dengan menggunakan isu identitas agama. Nah, saya kira tepat kalau memang itu tidak dikendaki, harus ada dikelirkan dulu, kayak clearing house gitu loh, Bang. Ya. Ya, clearing Sekarang house. kita bisa clearkan dengan tanggal 9 Agustus 45. Itu hasil sejarah bangsa, Bos. Bukan lagi legasi, sejarah. Gitu loh. Saya kira begini, Bang Kari, sebentar. Kalau itu terjadi dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, dan masyarakat itu penduduk Indonesia, itu bukan lagi tugas personal seorang siapa, itu tugas pemerintah kita, tugas kita semua, tugas pemimpin negara ini. Bahwa apa ada yang salah dikatakan oleh Presiden Jokowi? Bahwa Bang Joy, masyarakatnya komentari apa ada yang salah dikatakan oleh Presiden Jokowi kalau dia melihat bahwa jangan gunakan politik identitas karena itu berdampak pada penguatan faktor-faktor disintegrasi. ini yang kita diskusi. Identitas tadi. dalam pengertian politik identitas yang digunakan untuk mendulang elektoral. Ini yang bahaya. Ini yang sejak tadi kita Nggak ada yang bahaya Nggak ada begitu. yang bahaya untuk Kalau Anda mendulang. tinggal di Itali, Katolik lebih berdominasi, bagaimana sih?
apa yang salah? Konsensus Nggak ada, kita. Bang, itu. Kembalikan konsensus kita. Ya udah, kalau kayak gitu yang terjadi adalah politik diskriminasi, Yang utama, politik brother, yang membelah, brother politik Bima. yang bermusuhan. Brother Bima. Itu yang mau diinginkan. Uy, Kalau Eh. untuk mendulang suara, ya, itu nggak ada masalah. Yang menghancurkan ya, kelompok lain, calon lain, ya, secara kemanusiaan, secara apa macam. Tapi untuk mendulang suara kita, Enggak, Bung Joy setuju enggak politik identitas seperti Pilkada DKI saat Anies menang kemarin, apakah bentuk politik identitas yang semacam itu yang Bung Joy inginkan? Begini. Tanya, ya atau tidak? Sebentar, mereka menggunakan itu, ya, itu bersifat reaksi. Oke, jangan dipotong hanya di sini. Kita Jangan berangkat hanya dari yang akibat. ada lah. Sebentar. Jangan. Ya kan? Karena Ahok yang ngomong sebelumnya- salah itu, karena Ahok sebelumnya yang ngomong tidak salah pernah itu pun ada. juga akibat dari reaksi juga. Faktanya ada lah, Dia fakta adalah sosiologisnya penyebab. ada. Dia adalah penyebab. Itu yang diinginkan, bentuk kayak gitu. Saya kira cukup. Kita nggak debat soal Ahok lagi. Oke sahabat, saya kira jelas ya. Jadi ada dua hal saya kira yang penting. Yang pertama bahwa memang ternyata memang dari leluhurnya Anies ini senang memainkan politik identitas. Apa yang disampaikan Egy Sujana bahwa leluhur Anies adalah salah seorang atau pernah mendirikan partai Arab. Nah ini sudah jelas, sudah tinggal di Indonesia, masih mendirikan partai Arab. Dan dia dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional. Ini juga yang membingungkan negara ini. Kenapa orang seperti itu dianggap sebagai pahlawan nasional hanya karena mendirikan partai Arab? Lucu kan? Yang kedua adalah bagaimana Egy Sujana itu menegaskan dirinya sebagai pelaku politik identitas. Nah, kesimpulan bahwa asumsi kita bahwa dia menegaskan dirinya sebagai pelaku politik identitas, saya kira sederhana. Ketika dia mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah sudah menjadi pribumi Indonesia, beda dengan Tionghoa yang ada di Indonesia ini, tetap dia adalah warga Tionghoa, keturunan Tionghoa, beda dengan Anies Baswedan katanya. Coba bayangkan itu. Jadi di sisi lain menginginkan adanya perspektif yang sama terhadap setiap warga negara, tetapi di sisi lain diskriminasi terhadap ras lain seperti ras Tionghoa yang ada di Indonesia. Inilah yang saya selalu sampaikan, bahwa orang-orang seperti Egy Sujana ini adalah orang yang memiliki egosentris yang sangat tinggi, yang hanya kepentingannya yang dia akomodir. Jadi berbahaya kelompok ini kalau dia menang. Maka bisa-bisa Indonesia ini akan kembali menjadi seperti Taliban. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Egy Sujana ini adalah orang yang sangat getol mendorong pemberlakuan syariat Islam di Indonesia sebagai landasan hukum satu-satunya. Sebagaimana yang selalu dia kampanyekan berdasarkan Pancasila, katanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke sahabat, saya kira konkret ya. Intinya bahwa hari ini dan seterusnya apapun yang disampaikan oleh orang-orang Anies, apapun yang disampaikan oleh Anies, jangan pernah percaya. Karena apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini adalah representasi daripada agenda besar mereka. Apa agenda besarnya? Kita takutnya Indonesia ini mereka akan jadikan seperti negara yang ada di Timur Tengah, seperti Taliban misalnya, seperti yang di Afghanistan misalnya. Ini sangat membahayakan buat bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau